Aku membutuhkan kekuatan kalian semua. Maka dari itu, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share channel ini ke teman-teman kalian. Ikuze! Petualanganku kali ini mendatangi sebuah desa terpencil di bagian Sword Selatan, yaitu Desa High and Low. Ya, High and Low. Di desa ini merupakan salah satu desa yang masih seperti sangat desa. Masih memiliki beberapa animal yang lezat untuk dijadikan makanan. Salah satunya ikan salmon. Ya, ikan salmon. Ikan salmon merupakan jenis spesies ikan yang memiliki hobi olahraga ekstrim pemacu adrenalin, yaitu olahraga renang. Ya, renang. Habitatnya kadang berada di aliran air deras atau di kubangan jalan berlobang yang bertahun-tahun tidak dibaiki pemerintah. Kemudian aku pun memulai gawianku untuk berburu salmon. Cara menangkap salmon sangatlah mudah. Aku mengumpulkan beberapa dedaunan racun dan beberapa tanaman obat yang ada di dalam hutan Amazon untuk nantinya dihancurkan, kemudian dilarutkan ke sungai. Setelah semua bahan sudah didapatkan, aku pun membungkusnya jadi satu, lalu kusulum agar hancur di dalam parut. Tanaman obat akan terekstrak dan larut di dalam tubuhku, yang gunanya untuk menstabilkan kadar racun agar ikan kada kemaukan banar. Ya, kada kemaukan banar. Setelah racun ikan sudah kuekstrak dalam perutku dan menjadi air kencing, saatnya aku pun membuang ekstrak racun itu yang terkandung dalam air kencingku. Yang efeknya nanti akan membuat ikan menjadi hanya tenggeng sementara. Dan cara ini membuat ekosistem lebih terjaga. Ikan terhindar dari nepotisme, kolusi, dan korupsi. Tidak akan mati, namun hanya akan siup setumat. Ya, siup setumat. Ikan salmon yang sudah pingsan, kemudian saatnya aku putiki. Ikan yang diambil cukup 2 ekor salmon dewasa yang sudah akil balik saja, yang tentunya harus berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dan untuk memastikannya, biasanya ada pada ujung ekornya. Jika ikan bertuliskan L, itu artinya laki-laki, dan jika P, itu adalah perempuan, dan jika T, itu artinya tanpa kelamin, alias transgender. Ya, transgender. Setelah ikan berhasil ditangkap, ikan segera dibawa ke rumah, lalu ditidurkan berdua untuk segera melaksanakan perkawinan agar segera cepat bertelur dan memiliki momongan. Ya, momongan. Setelah ikan hamil di luar nikah dan siap bertelur, aku pun mendatangi dokter kandungan untuk segera operasi sesar pada ikan salmon. Dok, bangsat. Oh iya Bung. Dok, ada hendak melahirkan dok. Oh ada yang hendak lahiran. Iya dok. Usia kandungannya berapa bulan Bung? 111 bulan dok. Oh hajin hamil di lu nikah nek. Oh dok, Kalau ay. Selamat dok lah. Aja hadangi dulu lah. Oke, pegang-pegang aja dok lah. Silakan duduk silakan. Oke, Ya. makasih dok. Ya. Jangan tapi kucik mana dok lah.
Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, namun Dok, sebelah sini dok. Bagaimana dok? saya sudah berusaha semaksimal mungkin, namun iok Anda keguguran. Tapi tenang Bung, telurnya masih bisa diselamatkan. Tangan seorang dokter hewan yang sudah seperti hewan ini, walaupun ikan salmon sempat keguguran, tetapi akhirnya telur ikan salmon berhasil aku dapatkan dan diselamatkan. Selanjutnya aku menyiapkan bumbu low profile seperti tomat, bawang baik dan bawang jahat, ginseng 1000 tahun, cabai hijau besar dan kecil, kesana kemiri, dan beberapa batang serai, serta tak lupa telur ikan salmon. Tomat kemudian dipotong gengbeng untuk memudahkan di blender dengan bumbu yang lain. Lalu kupas bawang bagian pantatnya saja agar aromanya terjaga. Lalu iris tipis-tipis cabai merah dan hijau setipis peraturan negeri high and low saat ini. Dan ambil 2 biji ginseng 1000 tahun dewa, larap bulu jembutnya agar bersih dari hadas besar. Lalu kupas beberapa batang serai hingga sampai kulit dalamnya yang berguna sebagai pewangi pada pais pepes. Kemudian dikeplak-keplak di atas kepala tuyul sebanyak 8.200 kali agar nantinya aroma serai lebih nahap dan menyatu pada pepes telur salmon. Bumbu yang sudah di blender kemudian saatnya difusionkan bersama telur salmon yang baru saja dilahirkan ke dunia. Lalu dibungkus dengan daun pisang yang sudah dipanaskan di api neraka. Kemudian bagian ujung pepes direkatkan dengan 2 tusuk lidi paman pentol. Dan agar menjadi lebih kuat serta tahan lama, bagian sisi daun dilas listrik supaya pada saat dipanggang pepes telur tidak kabur ke sana kemari karena kepanasan. Ya, kepanasan. Di tahap terakhir, pepes telur yang sudah terpocong dengan rapi, serapi permainan para petinggi-petinggi negeri, kemudian dipanggang sekitar 25 menit dengan api sedang saja. Jangan rakus agar pepes telur bisa masak jujur, merata, adil dan makmur untuk kelangsungan hidup ikan salmon yang lebih baik. Dan jika pepes sudah terlihat matang, itu artinya pepes telah matang dan siap untuk dinikmati dengan sepiring air hangat dan segelas nasi. Ya, segelas nasi. Ikan Anda keguguran. Saya sudah berusaha semaksimal. Serangga. Halo, jangan lupa subscribe.